Kami tidak mau tahu, kami tuntut. Ini mulutmu, harimaumu yang memakan dirimu sendiri. Kalau undang-undang itu kau langgar, berarti kau harus siap menerima konsekuensinya. Ya, ingat loh, ini mantan presiden loh. Halo, selamat sore buat pemirsa setia Head to Head bersama pengacara Mawar, YouTube Petisi Ali. Kali ini kita akan membahas kasus yang bombastis dengan orang-orang yang bombastis juga menanggapinya, karena isu ini semakin liar kemana-mana, membuat masyarakat bingung dan bertanya-tanya terkait dengan kemunculan seorang profesor katanya gitu. Jadi seorang profesor ini membuat testimoni di kanal YouTube yang katanya kanal YouTube Langkah Update ya. Maka dari itu ini akan kita kupas bersama dengan seorang mantan Karwasidik dan mantan penyidik senior. Beliau adalah Irjen Pol Riki Sitohang. Selamat siang Bang Riki. Selamat siang Bu Fitra. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Bang, ini kan isu yang sudah merebak ini udah sangat liar ini, dimana para terlapor ini telah menembak bola pingpong sehingga bolanya kemana-mana, dan setelah kemana-mana mereka nggak bertanggung jawab. Bahkan dia kemarin ada seorang profesor, dia mencabut pernyataannya dan meminta maaf. Nah, tanggapan Abang sebagai seorang penyidik kawakan dan mantan Karwasidik seperti apa melihat peristiwa ini? Baik, terima kasih Bung Fitra. Jadi sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Ini mungkin sudah kesekian kali kita untuk mengupas tentang permasalahan kondisi yang suka tidak suka udah menyangkut pada tatanan daripada negara. Karena masyarakat sudah mulai mencermati dengan berbagai versi, berbagai tanggapan. Sampai dengan sudah diputuskan pun bahwa penghentian penyelidikan masih juga bergulir. Sampai dengan sudah penetapan muncul penyidikan juga masih digoreng. Yang saya sangat sedih ya, dan ironis, seorang yang bergelar profesor membuat suatu pernyataan. Ini mantan rektor loh, kalau nggak salah tahun 2002 sampai 2007. Memberikan pernyataan bahwa seolah-olah bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini bohong. Itulah kira-kira yang saya lihat testimoninya bersama temennya, dengan kalau nggak salah itu dengan Pak Rismon juga. Nah, kemudian nggak berselang lama ditarik kembali. Ini ada apa? Dan ingat baik-baik, seketika sudah mengeluarkan testimoni yang didengarkan oleh ratusan juta manusia, kemudian dicabut kembali, tidak akan menghapus ya perbuatan dugaan pencemaran nama baik yang masuk ke arah pidana. Karena ini harkat martabat seseorang, apalagi ingat loh, ini mantan presiden loh. Ya orang kan terpecah. Orang sementara pernah saya baca juga, ini mantan rektor. Berarti ada benernya juga mencari tahu. Ternyata besoknya ya goyang juga ya. Iya, memang teman-teman ini bukan settingan. Bang Riki itu pernah nelpon saya, itu apaan tuh rektor katanya, sampai protes juga sebelum dicabut. Mungkin bisa dijelaskan Bang. Saya ngomong sama Bung Fitra, ini ada apa tuh Prit? Kok seorang rektor kok bicara di depan publik seperti kayak gini? Profesor lagi. Profesor bukan merupakan wawasan seorang ilmuwan. Kok jadi seperti macam apa preman saya lihat caranya. Saya kan ngomong sama Bung Fitra tuh, akhirnya besok nggak berlaku, dicabut. Cabut dia. Lah ini dia, ini udah nggak bener nih. Oke, karena begini Bang, sebelum dicabut itu saya pernah melihat rilis dari UGM langsung, dari website UGM. UGM menyatakan bahwasannya perbuatan daripada Sopyan ini merupakan proses hukum yang akan diproses juga oleh mereka. Makanya setelah rilis itu saya melihat sudah ada pencabutan dari Sopyan ini gitu. Nah, apakah memang ini potensi pidananya ada bagi si Sopyan terkait dengan hal itu? Ini bukan hanya potensi saja, kemungkinannya itu besar sekali.
Oh, tidak menggugurkan walaupun dia minta maaf. Tidak akan menggugurkan, namanya pencemaran nama baik. Dia udah mengeluarkan statement. Enak dong orang mengeluarkan statement. Pada saat dia mengeluarkan statement, ratusan juta membaca. Pada saat dia permohonan maaf, hanya 10.000 orang yang dengar. Sementara otak orang sudah terpecah. Dan ini tidak layak dan tidak pantas bagi seorang yang mempunyai ilmu tinggi. Kok membuat suatu statement yang sangat murahan. Kalau permainannya, menurut hemat saya memang negara harus hadir. Ingat loh, situasi sekarang ini, kondisi seperti ini jangan lagi dibuat pecah belah pola pemikiran masyarakat. Menurut hemat saya segera saja ditindaklanjuti. Itu yang paling pantas kita kira gitu. Ya, alasan dia kemarin meminta maaf itu karena saya lihat ini biar tidak ada pertentangan, kegaduhan di masyarakat, dan saya memohon maaf kata dia gitu kan. Jadi kan ini muncul spekulasi liar di tengah-tengah masyarakat, khususnya disorot juga oleh mantan Wakil Menteri Said Didu. Kata dia, ini jangan-jangan ada apa ini, ada tekanan atau apa lainnya gitu. Padahal kan dari Profesor Sopyan ini di dalam suratnya itu menyatakan agar menarik peredaran dan mencabut dari omongan-omongan yang dahulunya pernah ada di situ agar tidak disebarkan lagi. Nah, tanggapan Abang bahwasanya isu politisnya itu ini jangan-jangan ada tekanan gitu. Ini dari salah seorang mantan wamen gitu yang ngomong gitu. Lah ini kan biasa lah, ini kan istilahnya digoreng pokok permasalahannya seperti itu kan. Jadi ada seolah-olah membuat suatu statement ke masyarakat supaya terpecah pola pikir, oh berarti ada tekanan politik atau dan lain sebagainya. Tapi kalau otaknya jernih berpikir, tidak akan mungkin seperti itu. Nah sekarang dia mengeluarkan statement supaya ditarik dari peredaran. Karena dia berpikir bahwa ini tidak akan dipublikasikan. Ini kan sudah ngomongan apa? Terus digoreng oleh yang menurut hemat saya lawan politik daripada Pak Jokowi. Ini kan sudah permainan semua. Ya, segera saja dia lakukan, tidak akan pernah menggugurkan peristiwa dugaan pencemaran nama baik. Oke, menurut seorang Pak Riki Sitohang, ini kan beberapa hari lalu Pak Jokowi pernah bilang di balik persoalan ini ada agenda besar politik yang sedang dimainkan. Nah, ini message apa kira-kira? Seorang mantan presiden ngomong seperti itu. Nah, saya rasakan beliau kan seorang yang istilahnya penggawa politik lah. Makanya beliau jadi presiden. Mungkin menurut hemat saya itu beliau sudah menakar bahwa pokok permasalahan tidak murni lagi masalah pidana. Karena saya lihat sudah digoreng sana, goreng di sini. Dan orang-orang pelakunya yang memainkan peranan ini adalah orang-orang yang pernah di pemerintahan dan pernah menerima kue daripada beliau dan pernah mendapatkan dampak dari beliau. Nah ini sekarang bagaimana untuk menjatuhkan posisi daripada beliau, integritas dan kredibilitasnya sebagai orang mantan presiden. Dan saya lihat juga sudah mulai berdampak kepada putranya ya, wakil presiden sekarang. Ini kan permainan yang tidak elok lagi. Ya saya rasa satu langkah bijak Pak Jokowi harus mengambil langkah hukum itu. Nanti kita tinggal lihat aja langkah hukum yang sedang bergulir di Polda. Orang-orang yang terlibat di dalamnya ini harus segera diambil langkah tindakan hukum sesuai dengan aturan main yang berlaku. Jadi jangan lagi kita dipermainkan dengan pola pikir kayak gini. Mungkin kalau Pak Pitra dengan saya, karena kita mengerti dan memahami hukum, ya oke, kita bisa memilah-milah gitu. Tapi masyarakat yang awam hukum, yang terbelah, terpecah pikirannya, jangan-jangan benar, jangan-jangan ini. Terpengaruh ya? Terpengaruh. Akibatnya kan pecah belah semua. Akibatnya apa? Instabilitas yang muncul. Sadar nggak oknum-oknum ini memperlakukan seperti ini untuk merusak tatanan bangsa ini? Ini yang perlu kita waspadai supaya jangan sampai terjadi lagi. Sesegera mungkin untuk diambil langkah-langkah tindakan hukum itu. Supaya jangan ada sangka lagi bagi orang-orang. Dari pihak kepolisian, ambil aja langkah siapa-siapa yang terlibat di dalamnya nih, segera saja diambil tindakan hukum. Itu menurut saya gitu Pak Pitra ya. Ini kan karena memang ini sudah mempengaruhi opini publik, bagaimanapun cerita daripada perkara ini, setengah masyarakat itu sudah terpengaruh dan sudah tergiring opini, artinya Roy Suryo CS memenangkan opini publik. Nah, pendapat dari seorang Riki Sitohang yang dilaporkan itu salah satunya adalah penghasutan, pasal 160. Apakah pasal 160 ini penghasutan itu mengandung unsur provokasi sehingga munculnya demo-demo kepada rumah Pak Jokowi, dan apakah itu dia sifatnya delik material dan formil yang kata mereka itu harus terjadi dulu demonstrasinya gitu, tapi mereka tidak melihat sudah ada demonstrasi di rumah Pak Jokowi.
Nah, terus dari perspektif mereka juga bahwasanya pasal 160 KUH pidana itu sifatnya kumulatif gitu loh. Harus terpenuhi semuanya gitu, bukan pilihan, karena di sini disebutkan bunyi pasal 160 itu yaitu barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa, ada lagi atau tidak menaati perintah undang-undang, dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun, denda paling banyak 4.500.000. Dari pandangan seorang mantan Karwasidik, apakah ini kumulatif atau alternatif? Karena versi mereka itu adalah kumulatif gitu. Makanya coba kita berpikir jernih ya. Kalau di dalam pasal kalau saya bilang atau berarti kan tema kan kalau nggak ini ya itu kan gitu. Yang mana mungkin kumulatif? Kalau kumulatif dikatakan pasal sekian dan pasal sekian dan pasal sekian. Iya, harus terpenuhi semuanya. Terpenuhi semuanya. Kalau ini udah jelas bukan kumulatif, alternatif namanya ini. Tolong cermati hukum dengan baik lah. Kok nggak bisa membaca dalam bahasa logika hukum aja? Itulah kalau amatir yang berbicara gitu. Ya kan kacau jadinya. Makanya kalau nggak pasal sekian, sekian. Kalau nggak ini. Itu harus kumulatif mana mungkin. Kalau nggak pasal sekian kena, ya pasal sekian yang kena. Benar. Jadi kesimpulannya ini adalah alternatif, bukan kumulatif. Ini yang sekarang digoreng oleh orang-orang tertentu sehingga membuat seolah-olah bahwa ini masih sumir. Ini masih belum kumulatif, mesti ada demo besar-besaran ataupun ada kumpulan massa yang besar. Sudah kelihatan dampaknya baru kumulatif. Ya nggak begitu. Pola berpikir itu harus betul-betul komprehensif gitu loh. Jadi saya membaca itu ketawa juga saya. Ini belajar hukumnya di mana nih Pak Pitra? Makanya gitu. Bersalah-salahan terakhir calon TSK gitu. Makanya saya lihat juga Pak Pitra tuh waktu di iNews tuh ya senyum-senyum aja saya. Waduh adik saya jadi keroyok nggak jelas nih saya bilang kan gitu. Kira gitu Pak Pitra tuh. Dan memang udah salah ngotot lagi. Udah salah ngotot. Yang di ngotot kan nggak jelas pula lagi kan. Nah, itu karena teman-teman ya kita harus pahami bagi yang kurang memahami hukum ataupun bukan latar belakang hukum, karena saya juga kandidat doktor nih di Unisba ya. Kumulatif dan alternatif itu ada dua hal yang berbeda, karena di dalam pasal 160 KUH pidana itu teman ada 3 kata ataunya. Atau itu adalah pilihan. Bisa ini, bisa ini. Lain cerita kalau dan penghubung dia harus terpenuhi dulu unsur pasalnya semuanya. Nah, tapi kalau atau penyidik bisa memilih mana atau mana nih yang saya pilih, perintah undang-undang dia tidak laksanakan atau perintah penguasa. Di situ pengasutannya kan itu. Nah, itu tadi yang kita bahas karena dari tim kuasa hukum mereka beberapa waktu lalu mengatakan pasal 160 itu adalah kumulatif, harus terpenuhi semuanya. Kata enggak. Itulah tadi Pak Jenderal sudah jelaskan, kata atau itulah yang pemisahnya, ada pilihan alternatif. Kita mau pakai yang mana gitu. Oke, Pak Jenderal. Jadi ini kan untuk edukasi juga ke masyarakat, biar kita juga cerdas hukum gitu loh. Bukan malah berarti kita telan mentah-mentah, oh gitu tuh gitu kan. Sehingga ini mempengaruhi opini masyarakat. Nah, di satu sisi mereka tidak mengakui perbuatannya, mencemarkan Pak Jokowi. Di satu sisi mereka menghakimi itu ijazah palsu. Sebenarnya menghakimi orang tanpa putusan pengadilan itu apakah diperkenankan oleh undang-undang? Kita langsung menjawab, "Oi, kau pencuri, kau maling," gitu. Boleh nggak ngomong gitu, menuduh orang seperti itu? Ya nggak bisa dong. Makanya undang-undang kita mengatur kan gitu. Makanya ada akibatnya karena kita telah membuat suatu perbuatan mengakibatkan kredibilitas, integritas seseorang itu jatuh. Apakah dalam bentuk mencemarkan nama baiknya atau karena ujaran kebencian, makanya ada undang-undang yang mengatur itu. Jadi nggak ada itu bahwa saya itu tidak merasa mencemarkan nama baik dia. Kau belajar hukum di mana itu loh? Gitu loh. Kan ada undang-undang di KUHP juga ada, di undang-undang ITE juga ada. Karena dia berlindung karena peneliti mereka katanya. Apa hubungannya peneliti dengan hukum? Peneliti dikriminalisasi nih katanya gitu. Ya, kalau gitu kebal hukum aja kau. Tapi jangan di Indonesia gitu loh. Kok penelitinya di Australia gitu loh. Nah, kok teriaknya dari Australia. Kan nggak kena hukum Indonesia. Atau di Konoha. Kalau di Indonesia, patuhi itu. Seketika kau melakukan satu tindakan, baik itu secara voice dan berdampak kepada publik, itu sudah mengandung undang-undang. Kalau undang-undang itu kau langgar, berarti kau harus siap menerima konsekuensinya. Karena kan sudah diatur.
Makanya ada 310, 311, Undang-Undang ITE, 327, 28, 35 dan lain sebagainya. Berlapis ya? Berlapis, termasuk juga kalau sudah menyampai kepada negara, keluar Undang-Undang 1946 itu. Pasal 15 mengakibatkan kegaduhan bagi masyarakat karena kebohongan publik itu. Dan mereka sudah diatur undang-undang itu. Makanya kita jangan sembarangan. Jangan sembarangan mencaci maki orang, apalagi tidak berdasar. Nah, ini kan menyangkut hak martabat daripada seseorang. Jadi kalau dia ngomong tadi gitu, kami tidak mencemarakan nama, kan di Konoha saja. Jangan di Indonesia, gitu loh kira-kira Bung Mita. Jadi ini sangat menarik ya teman-teman, karena apa? Karena setelah naik sidik ini, ya para tim terlapor ini sibuk mencari bukti. Sampai sekarang masih ada yang di DIY Yogyakarta, sampai katanya ketemu apa keraton sana, kaitannya apa dalam hukum kan gitu. Terus sampai ada yang buat laporan polisi terhadap Pak Jokowi kebohongan publik karena katanya ada pendistribusian penyebaran berita bohong. Tapi kalau nggak salah yang melapor ini pertanyaannya pernah menyebarkan nggak itu kata-kata? Berarti kan dia melaporkan dirinya. Kalau dia melaporkan penyebaran berita bohong katanya di X-nya itu dia pernah posting itu nggak? Menurut Pak Jana, apakah itu melaporkan dirinya atau melaporkan Pak Jokowi? Kan nggak ada distribusi atau apa? Kalaupun kita mengikuti pemikiran dia gitu. Nah, sekarang kita kupas gini aja. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh beliau? Saya sebut aja Rismon namanya. Ngapain saya susah-susah? Dengan faktanya secara hukum gitu kok. Cadas ini. Saya kan nggak peduli. Saya kan apa adanya aja gitu. Kan nyatanya mukanya yang kelihatan itu di Polda tuh jalan-jalan tuh. Ya, untuk melaporkan bahwa adanya suatu kebohongan atau seorang. Kebohongan yang mana? Ya kau yang membohongi dirimu sendiri. Karena kau mendapatkan sumber yang tidak jelas. Sampai sekarang kok tidak jelas apa yang kau dapatkan itu. Yang kedua, dia melaporkan segala sesuatunya di Polda DIY. Maksudmu apa? Mabes Polri sudah menyatakan, sudah menyelesaikan permasalahannya. Apa berani Polda daerah Yogyakarta untuk berseberangan dengan Mabes Polri? Kan ini kan melaporkan segala sesuatu ke sana. Nah, ini kadang-kadang apa mau polisi mau dipecah belah juga kali ya, Pak. Jadi kesimpulannya yang kau laporkan itu siapa? Kemudian yang kau katakan yang bohong itu siapa? Ya kamu yang membohongi dirimu sendiri, mencari apa vendor yang lain. Kalau saya bilang vendor yang lain aja gitu. Cari ini nggak dapat, cari ini. Korban lah satu Pak Sofyan kan. Nah, tapi karena dibuat mungkin suatu publikasi yang ini. Yang manis-manis nggak sadar dia keluar bahasa tuh hancur. Nanti besok siapa lagi gitu loh. Makanya segera saja lah memang negara harus muncul, segera tindak lanjuti. Nah kita berkaitan dengan tadi permasalahan ini. Mungkin Pak Pitra juga kan tahu masalah Betor. Nah, apalagi yang satu ini. Menurut Pak Pitra apa? Jawab saya kembalikan ke Pak Pitra di sekarang sumber. Itu mungkin akan kita bahas di segmen kedua. Tapi kita ingin dalami dulu motivasi daripada para terlapor ini setelah naik sidik, baru mereka mencari bukti-bukti sampai ke DIY, sampai ke UGM, sampai ke Keraton, sampai ke Pasar Pramuka, sampai ke pojok Pasar Pramuka, sampai ke Jalan Pramuka. Jadi ini saya lihat adalah orang-orang yang tidak mengerti hukum, gitu loh. Karena apa? Karena mereka sudah menghakimi Jokowi yang menuduh itu ijazah palsu, tapi mereka belum pegang buktinya. Ya kan, pertanyaan saya adalah ketika menghakimi orang tapi kita tidak memiliki bukti sesuai dengan ketentuan hukum pidana, itu namanya apa? Nah, sekarang begini kita kembalikan lagi. Apa yang disampaikan oleh Pak Pitra itu sangat-sangat ironis ya. Sekarang seperti dikatakan tadi mencari-cari pembenaran diri atas dugaan mereka sudah naik ke penyidikan. Kalau dan paling serunya mereka mencari-cari pembenaran diri. Yang mereka cari pembenaran menjadi korban semua kayak Betor. Dia jadi pahlawan kesiangan dilaporin sekarang itu. Hancur kan? Ya, kayak si Sofyan mau jadi pahlawan kesiangan, minta maaf hari ini juga kan gitu. Artinya semuanya hancur. Dan lebih parah satu Pak, Pak Pitra. Justru nanti dengan permohonan maaf ini berarti ada kemungkinan ya. Berarti ini aktor intelektualnya dia. Bisa loh. Ya, ternyata ini itu. Iya, memang ini kan ada jadi pion dibikin. Siapa yang memainkan peran skenario kayak sutradara gitu loh. Mulai terlihat ini ya. Ada mulai muncul ya. Oh, berarti ini aktor intelektualnya membuat supaya gaduh itu gitu loh. Nah, sekarang dalam ilmu perang begini. Saya tahu sudah mau dibidik orang. Ini analoginya gitu ya.
Saya tahu mau dibidik orang. Terus yang dibidik ini cerita, woi aku ada di sini, aku ada di sini. Seharusnya dia kan siapkan saja pelurunya untuk mengantisipasi bidikan itu. Malah dia teriak-teriak publikasi dia menunjukkan bahwa saya berada di sini, saya akan lakukan ini. Udah ditembak duluan. Nah, kasarnya seperti itu. Sekarang tugas dan tanggung jawabmu hadapi aja itu arena penyidikan tuh. Nggak usah kau cari pembenaran supaya dibela oleh publik. Semakin menunjukkan dangkalnya ilmu yang memiliki, semakin kelihatan bahwa karaktermu tuh sudah ada hal-hal tertentu yang akan kau lakukan kepada Pak Jokowi. Di baliknya tuh apa? Kita sudah tahu pasti ada dampak-dampak ikutannya. Kira-kira gitu Pak Pitra ya. Oke, ini hal yang menarik nih Pak Jenderal ya. Saya melihat katanya kan respon membuat laporan polisi di Polda DIY, tapi saya tidak melihat nomor LP di situ. Artinya kan berarti ini kalau nggak dugaan saya ini adalah Dumas. Apa yang membedakan antara Dumas dengan LP? Apakah karena memang tidak ada bukti makanya dibuat Dumas saya dulu pengaduan gitu? Yang membedakan itu apa? Karena saya lihat nggak ada terregister nomor LP nomor sekian-sekian, itu kan resmi. Emang ini gimana? Bung Fitra ini karena sudah sering seliuran di kantor polisi jadi hafal semua dia. Jadi apa yang dikatakan Bung Fitra tuh sangat betul 100%. Oh gitu. Karena seorang Rizwan tidak punya legal standing untuk melaporkan orang lain, itu berkali-kali saya katakan. Iya. Seseorang yang melaporkan dalam bentuk LP itu apabila dia merasakan, mengalami, dan timbul kerugian bagi diri dia. Makanya dilaporkanlah kepada polisi siapa pelakunya yang diduga sebagai pelaku. Kan gitu. Nah sekarang dia mau melaporkan apa? Itu kan Dumas. Dumas itu pun adalah nanti tugas dan tanggung jawab daripada penyidik untuk mencari benar nggak ini kira-kira. Kalau benar kemungkinan itu muncul LP, tapi model A. Yang terjadi di Barreskrim ini, itu kan Dumas juga. Makanya dulu saya katakan dibilang gelar perkara khusus, saya senyum. Menurut hemat saya bukan gelar perkara khusus itu. Tapi ya sudahlah, untuk menyenangkan orang-orang dibilang diangkat-angkat gelar perkara khusus. Kalau gelar perkara khusus itu adalah suatu peristiwa, kedua belah pihak ini tidak menerima suatu proses daripada perjalanannya, dia minta untuk gelar khusus, saling membuktikan, saling mempertahankan. Nah kalau dia ini, dia siapa? Merasa dirugikan nggak? Tapi ini kan cari-cari panggung aja nih yang. Tapi justru mereka sebaliknya ini loh, protes katanya yang melaporkan mereka ini tidak punya legal standing katanya. Pasal penghasutan itu harus punya legal standing, pasal ujaran kebencian juga itu harus punya legal standing. Mereka itu pelapor-pelapor kami itu ujaran kebencian yang katanya itu penyebaran berita bohong dan katanya itu namanya penghasutan. Mereka pelapor saya itu tidak punya legal standing katanya. Nah terus pertanyaannya, mereka melapor, yang pelapor yang lain nggak keberatan gitu. Lah, kan dibalik-balik tuh. Iya, ini gimana nih? Kalau dia bilang nggak punya legal standing, kamu apa? Iya, dia melapor dia kan gitu, ke Barreskrim sampai dihentikan. Nah, intinya sekarang begini. Kenapa tuh naik sidik? Satu, sudah jelas LP model B, sudah jelas satu. Yaitu kuasa hukum Pak Jokowi atas nama Pak Jokowi. Sudah pasti diplastik. Nah, yang saya katakan Dumas tadi, dilaporkan Dumas itu, bila menemukan benang merahnya, Polri ataupun penyidik atau penyelidik akan mengeluarkan LP model A. Berdasarkan penyelidikannya, menemukan ada benang merah, dugaan akan terjadi suatu tindak pidana. LP juga, tapi bukan dia. Nah kalau ini, yang siapa ini? Yang si kuasa hukum daripada Pak Jokowi itu LP model B, karena Pak Jokowi merasakan akibat dampaknya kan? Merasakan dampaknya, keberadaannya, integritasnya, harga dirinya, martabatnya jatuh gara-gara ulah mereka. Kalau mereka waktu di Barreskrim pada saat itu menemukan benang merahnya, itu kemungkinan bisa naik LP model A. Tapi kan enggak, pada saat lidik ya, Dirtipidum sudah tidak menemukan, periksa 49 orang nggak ada benang merahnya, laboratorium forensik nggak ada benang merah, ya untuk sementara ya dihentikan dong. Tapi dia legal standing saya apa ya nggak ada. Nggak ada. Gitu kira-kira. Ini menarik Pak Jenderal ya. Beberapa hari lalu saya mendapatkan tembusan ataupun pemberitahuan adanya surat somasi terkait dengan Betor. Nah, Betor ini katanya telah disomasi oleh Paiman dengan pasal dugaan pemerasan dan pencemaran nama baik. Anggapan seorang Ricky Sitohang seperti apa nanti akan dibahas di segmen kedua.
Oke, Pak Jenderal, saya mendapatkan WhatsApp dari kuasa hukum Pak Iman. Dia pernah mengirimkan berupa somasi, ya. Somasinya itu saya baca itu kepada Betor. Nah, terus di dalam somasi itu saya lihat adanya tuduhan dugaan pemerasan yang katanya itu transfer sebesar 15 juta rupiah dari Pak Iman kepada Betor. Nah, dan Pak Imannya juga sudah memberikan klarifikasi beberapa hari lalu sehingga ia melaporkan Betor ini karena pertama dia merasa terancam. Terus yang kedua keluarganya itu merasa gelisah atas tuduhan-tuduhan daripada Betor ini yang katanya diduga ya Pak Iman itu membantu Pak Jokowi membuat ijazah pasar pramuka, katanya seperti itu. Makanya disomasilah sama si Pak Iman. Nah, ini kita melihat motivasi daripada Betor ini kan awalnya kan ini tiba-tiba nongol aja nih kayak sok-sok pahlawan kesiangan gitu kan. Betul. Sampai cerita. Terus cerita dia itu katanya. Saya tanya dia itu katanya di sini katanya. Terus saya tanya dia itu katanya. Padahal dia sendiri bukanlah fakta yang melihat benar nggak itu dibuat ataupun disaksikan dia peristiwanya. Tapi dia hanya mendapatkan informasi si ini. Tapi dia langsung mendeklar gitu loh. Adanya suatu peristiwa. Apalagi kalau bukan ijazahnya itu bermasalah kalau saya ini udah ngomong katanya. Jadi omon-omonan gitu loh. Nah, dari perspektif seorang penyidik ya, mantan penyidik, ini Betor ini motivasinya apa? Apalagi dia seorang politikus gitu loh. Ini kan persoalan hukum. Kenapa lu ingin menunggangi kasus gitu loh? Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat dan pertanyaan netizen. Terima kasih Bung Pitra. Kalau saya mencermati yang pertama sekali, saya pengen mencari siapa sih sebenarnya di belakang Betor ini. Kenapa dia tampil dengan berapi-api membawa sosok-sosok orang tertentu? Iya. Menjatuhkan integritas, kredibilitas Pak Jokowi. Kemudian nyamber ke Pak Iman. Seolah-olah bahwa Pak Iman ini yang memfasilitasi untuk munculnya ijazah palsu daripada Pak Jokowi itu di Pramuka. Dari mana taunya? Katanya, menurut hemat saya yang saya ketahui, tapi dia tidak bisa membuktikan secara faktual. Nah, sebenarnya bukan itu aja Pak Pitra. Bahkan Betor sendiri berani untuk memecah komposisi daripada Bu Mega dengan almarhum beliau Pak Taufik Kimas pada saat pemilihan gubernur, bahwa Ibu Mega mengatakan bahwa ini hasil survei dia tinggi, sedangkan Pak Taufik Kimas tidak menginginkan Pak Jokowi. Idenya mereka sudah dipecah. Ini Betor juga. Nah ini siapa sekarang di belakang itu yang pertama dulu. Yang kedua, kalau Pak Iman melakukan somasi itu suatu langkah yang baik. Tapi menurut hemat saya kalau seperti kayak gini kan udah jelas-jelas dia ngomong publik, ngapain somasi-somasi. Apalagi kalau memang betul ada dugaan transfer itu dilakukan pada dia. Cuma pertanyaan saya Pak Pitra, untuk apa uang transfer itu? Kan ini pertanyaan juga. Apakah ada hubungan sebab akibat? Kenapa dikatakan transfer uang ke Betor supaya Betor tutup mulut? Atau apa? Motivasinya apa? Motivasinya apa ini yang perlu dicari. Nah, jadi kalau berani mengeluarkan statement, mensomasi dan ada dugaan pemerasan yang apa dalam rangka apa untuk apa? Ini yang perlu didalami. Jangan-jangan nanti terjadi pula hubungan sebab akibat lagi. Tapi walaupun demikian, kalau memang kau sudah berani muncul ke publik karena sudah tahu kau merasa terancam dengan situasi kondisi ini, ya lakukan saja. Nanti kita lihat aja jalur etika hukumnya. Apakah betul-betul kau memang diancam dengan peristiwa ini? Apakah betul-betul memang tidak ada relevansi hubungannya dengan ijazahnya Pak Jokowi? Atau tanda kutip? Udah tahu Pak Pitra ya tanda kutip itu. Kenapa saya bilang tanda kutip? Karena ada hubungan klausul tentang masalah transferan tadi itu. Nggak mungkin ditransfer tiba-tiba, muncul tiba-tiba tanpa ada sebabnya. Ini yang perlu didalami. Jadi menurut hemat saya ini kayak seperti udah lingkaran setan gitu loh. Harus betul-betul dicermati, didalami posisi kasus ini. Kalau Betor nggak usah ditanya, Betor saya sudah tahu dari statement saya terdahulu juga ini provokator. Karena dia selalu mengatakan UINmu katanya.
Habis dari pramuka terbakar. Sehingga memprovokasi masyarakat. Memprovokasi masyarakat. Cuma dia berdiri tiba-tiba muncul seperti kata Bung Pitra. Dari mana muncul tiba-tiba muncul. Siapa sih di belakangnya? Ada nggak di belakangnya? Sehingga dengan kemunculan dia ini memperkuat pemikiran masyarakat benar terjadinya keributan antara PDI dengan Jokowinya jadinya. Justru itulah. Jadi dugaannya seperti itu jadinya kan gitu. Berarti masih ada kebencian nih terhadap Jokowi gitu. Nah, jadi sudut perspektif politik seperti apa? Menurut hemat saya ini sudah satu mengadu domba ya. Apapun persoalan antara PDI dengan Jokowi itu kan tidak perlu dipublikasikan orang lain. Sedangkan dari Bu Mega sendiri tidak ada cara frontal mengatakan hal seperti itu. Nah ini kenapa dia muncul untuk memprovokasi? Terang-terangan lah. Terang-terangan gitu. Terbuka gitu loh. Ini yang saya katakan. Jadi jangan dibawa, kasihan juga ya. Saya mohon maaf. Kasihan juga dengan PDI, ya, PDIP yang partai besar, jangan ditarik-tarik ke arena sini. Saya mohon juga kepada publik. Masyarakat juga ilfil dengarnya gitu. Jangan gitu loh. Saya sudah lihat juga tuh dia sudah ditarik-tarik ke sana. Ada apa nih maksudnya menjatuhkan nama besar PDIP? Ingat PDIP juga banyak orang-orang yang jernih. Karena kata dia alasan dia melakukan tindakan-tindakan itu menyambung pernyataan daripada Ketua Umum PDIP katanya. Enggak, menurut hemat saya Pak Fitra nggak ada hubungannya. Nah, itu tadi. Jadi saya dengar kok apa yang disampaikan oleh Bu Mega itu tidak ada relevansinya dengan peristiwa ini. Kenapa dia menarik-narik? Nah, itulah yang perlu dicermati. Bu Mega gitu. Sebenarnya di PDIP juga hantam juga nih orang ini. Ingat loh, PDIP partai terbesar loh sampai sekarang ini. Iya. Banyak orang-orang pinter di sana, jangan ditarik-tarik ke arah ini. Kalau memang masalahnya salah pribadi ya jangan ditarik ke arah politik. Dan pengetahuan saya juga kalau orang-orang politik itu nggak ada terang-terangan seperti itu. Dia lebih soft dia. Ya kan, lebih cool gitu. Bermain di belakang layar gitu kan sekarang. Nah ini kan seolah membuka Pandora seolah PDIP itu nggak benar. Sebenarnya PDIP harus marah. Iya. Banyak orang-orang saya kenal, saya banyak kenal dengan orang-orang PDIP. Nah, ini hal yang menarik, Jenderal, karena dengan blundernya Betor ini, kita mendapatkan informasi setelah dia menyatakan itu di salah satu stasiun Taipei yang dipimpin oleh rakyat bersuara Aiman. Besoknya saya mendapatkan informasi dia dipecat dari BP Taskin gitu. Dengan dasar ada saya lihat etika dan lain-lain seperti itu. Gitu. Ini sebenarnya seperti apa? Artinya dikira dia dapat emas, terakhir buat si malakama gitu. Yang ada makan batu makan gitu. Batu, gitu. Itu saya katakan tadi ada muatan tertentu kan. Tapi sebelum saya merangkak ke sana, saya juga luruskan kepada publik masyarakat. Saya bukan orang PDIP, ya. Tapi tolong juga PDIP jangan dibawa-bawa ke masalah ini. Ingat, marwah, markabat daripada PDIP perlu dijaga juga. Karena itu partai besar. Partai berkali-kali menang pemilu. Jangan dirusak oleh orang-orang tertentu. Ya, saya nggak ada hubungannya dengan beliau-beliau. Saya walaupun saya pernah ketemu dengan Ibu Mega. Artinya janganlah PDIP dibenturkan. Jangan dibentur-benturkan ke masyarakat. PDIP pasti bilang, PDIP banyak orang-orang berhati jernih, berpikiran jernih. Dan orang-orang pintar, negarawan banyak dalamnya loh. Jangan dibentur-benturin. Saya juga nggak setuju. Saya nggak acak-acak kayak gini. Nah, ini nggak benar. Benang kusut gitu kan. Jangan ditarik-tarik ke sana. Istilah itu jangan rusak lah, ya. Biarkanlah partai ini sebagai penggawa negara dari partai-partai politik ini jangan dirusak. Dan saya yakin PDIP tidak serendah itu. Terus satu lagi parahnya lagi, seorang Betor ini mengatakan kan pernah saya dialog dengan Betor ini salah satu TV iNews ya. Dia mengatakan bahwasanya caleg-caleg PDI juga terindikasi dugaan ijazahnya palsu katanya gitu. Dia menyampaikan itu gitu. Ini merusak dan mencoreng citra menurut saya seperti itu ya. Iya katanya gitu kan. Memang begitu katanya gitu kan. Makanya ini pinter atau memang kepintaran atau seperti apa nih, Jenderal? Kalau saya bilang saya lebih bagus gitu. Dugaannya gangguan jiwa. Masalah apa? Lo apa hubungannya kok dari mana kok tahu banyak PDIP banyak ijazah palsu? Kan ini kan sebenarnya udah menjatuhkan harkat martabat PDIP sebagai partai yang terbesar sekarang ini loh ya. Kan kurang ajar itu. Jadi berarti maksudnya PDIP patah abal-abal dong kurang itu. Marah semua orang PDIP nanti jangan. Berarti makanya saya bilang berarti perlu diperiksa nih caleg-caleg ke Indonesia. DPR RI bisa rontok loh itu kalau memang seperti itu. Bayangin mayoritas loh PDIP. Ini sebenarnya dia mau membangun PDI atau ingin merontokkan kader PDIP? Ya, pasti yang merontokkan lah. Makanya saya bilang saya luruskan dulu, saya bukan mau supaya dibilang orang PDIP, saya enggak. PDIP partai besar dan dari mulai udah puluhan tahun merupakan partai independen yang tidak terpengaruh oleh. Tapi ini menarik juga Jenderal, karena apa? Setelah dia bilang itu
terduga caleg-caleg dari PDI itu juga banyak terindikasi ijazahnya dugaannya palsu. Ini nggak ada counter langsung dari PDI-nya, saya lihat. Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat sampai sekarang. Begini Pak. Jadi ini kan politik ya. Justru saya bisa membaca ini Pak Fitra nih. Kalau terpengaruh dengan ungkapan ini seolah-olah ada layar di belakang itu. Makanya mereka untuk apa saya tanggapi orang tidak berguna ini? Kalau saya tanggapi orang berguna ini, marwah PDIP akan hancur kan gitu. Kalau menurut hemat saya seperti itu ya. Tapi untuk dari risalah hukum perlu untuk dilakukan langkah-langkah hukum supaya jangan kebiasaan menjatuhkan harkat martabat daripada suatu partai politik dan mengatasnamakan partai. Loh. Jadi ini kan rusak, maka saya luruskan dulu supaya orang-orang tertentu jangan terpengaruh dengan ucapan Betor ini. Ya. Banyak orang-orang yang terkenal dari PDIP itu, banyak orang pintar juga. Kalau enggak masa dia menang di partai, hebatnya apa? Karena memang diakui oleh rakyat secara mayoritas. Jangan gitulah, jangan mentang-mentang sekarang tidak ada pemimpinnya, presidennya bukan dari PDIP, terus partai PDIP seolah menggerogoti daripada perjalanan pemerintah. Ini pikiran yang picik ya. Saya berharap supaya jangan seperti itu lagi pemikiran masyarakat, saya luruskan tidak seperti itu. Termasuk partai yang lain. Ya. Partai-partai yang betul-betul demokratis itu. Maksudnya partai politik jangan mencampuri hukum gitu ya? Iya, makanya mereka nggak mau campuri. Tapi saya harapkan juga partai politik juga jangan ikut-ikut masalah hukum. Ya, kan ada 3 kita pilar ini. Ya. Kalau partai politik pasti masuknya ke legislatif kan gitu. Eksekutif urusan Pak Prabowo, yudikatif urusannya yudikatif hukum. Jangan campuri. Acak adut ya. Acak adut nanti rusak nanti. Nah itu kira-kira dia menurut hemat saya seperti Bung Fitra bilang. Udahlah better diambil langkah hukum aja lah. Dan terus bilang ini manusia nggak bener nih. Dan Pak Iman juga kalau betul-betul mau memunculkan itu, munculkan secara real. Tapi pertanggungjawabkan apa relevansinya uang yang kau transfer 15 juta itu kepada si Betornya. Tujuannya untuk apa? Biar terbuka nih circle-nya ini. Kira-kira gitu. Tapi ini sangat menarik sekali Jenderal ya. Seorang Pak Iman berani membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya dalam dugaan pencemaran baik, dugaan pemerasan. Artinya dia merasa dia tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan oleh Betor terhadap dirinya gitu loh. Nah, kalau berbicara dari motivasi tentu kan kita melihat bahwasanya ada iktikat baik dari Pak Iman di sini ingin mengklirkan ini di hadapan hukum. Saya tidak melakukan perbuatan keji yang dituduhkan oleh Betor informasi terkait dengan pembuatan ijazahnya Pak Jokowi katanya gitu kan. Padahal informasi-informasi dari Betor ini adalah informasi dari orang lain juga. Katanya tuh. Ya katanya ini. Karena ketika kita uji kan katanya dia katanya itu. Katanya siapa lagi kalau bukan katanya dia katanya gitu. Artinya ini udah seperti emak-emak gitu loh kan. Gosip gitu kan sana sini ditampung. Oh iya ya. Terus sampaikannya sehingga masyarakat ini menjadi terpengaruh akibat memang seorang yang katanya politikus PDIP, orang kan lihat, oh ini bukan nggak main-main ya orang yang ngomong ini orang politikus kan gitu. Jadi kan masyarakat kan melihat itunya, bukan melihat bobot atau tidaknya yang disampaikan, tapi melihat, oh ini seorang politikus ini, latar belakangnya lihat dia kan gitu. Nah inilah yang membuat semakin heboh dan memantik sehingga wajar seorang Joko Widodo mengatakan ada agenda besar terselubung di sini katanya gitu kan. Saya kira itu sah-sah aja seorang mantan presiden ngomong seperti itu, karena tidak ada angin, tidak ada asap, ya. Setelah Pak Jokowi nggak menjawab, mereka ribut nih. Kenapa nggak dari dulu aja kalau memang fighter petarung dari dulu aja disikat kan gitu, berani nggak lu kan gitu. Nah sekarang mereka nggak berani. Nah dan ada kemarin pertemuan antara Pak Iman dan Betor ini informasinya katanya sudah saling memaafkan sebelum LP, tapi setelah itu terjadi LP kan gitu. Karena satu dia, oh saya tidak ada minta maaf sama Pak Iman kata dia kan. Dia ngomong-ngomong itu saya nggak dilaporin lah ini sama Pak Iman, mungkin kesal juga dia kan gitu. Karena gitu ternyata islah tuh nggak jalan gitu. Nggak jalan. Gondok juga saya ini katanya. Iya kan, dodol ini katanya mungkin kayak disikat seperti itu. Nah, tanggapan Abang terkait dengan presiden seperti apa? Jadi gini, Bung Fitra, saya ambil dulu dari tadi apa udah pantas nggak ada layak nggak Pak Iman melakukan itu. Pantas dan layak. Tapi tentu yang saya luruskan tadi masalah harus bertanggungjawabkan kenapa kau kasih uang 15 juta. Betul nggak ini? Kalau memang kau laporkan saja. Ya. Apalagi perbuatan Betor ini bukan hanya kepada Pak Iman saja.
yang saya sangat betul-betul jengkel dan kesal. Kenapa kau harus bawa-bawa nama PDIP, nama besar PDIP? Sekali lagi saya katakan, kau bawa nama besar PDIP kok sama dengan menghancurkan harkat martabat PDIP. Nggak boleh. PDIP itu partai besar. Rumah besar orang-orang yang berpartai politik dan banyak orang pinter loh di situ. Saya yakin punya integritas. Bukan hanya milik dia aja. Bukan hanya milik dia, dan kurang ajar juga. Kasihan dong. Yang kader-kader PDIP yang sudah berjuang ini kasihan kan, nggak boleh gitu. Anggota DPR dari sana juga ya. Semuanya ketua DPR aja dari PDIP kok Ibu Puan. Dia nggak ada bahas-bahas ini. Gitu. Kita tahu sih Ibu Puan kan orangnya seperti itu kan, jadi jangan dirusak-rusak lah dengan seperti kayak gini. Yang menurut hemat saya sudah layak dan pantas dilakukan ini kan lucu jadinya kan. Kembali lagi saya kembali memetik siapa sih yang membawa Betor itu berani untuk ngomong kayak gitu. Akhirnya mungkin karena dia ditinggal setelah ketahuan gondok juga dia. Ditinggal di gondok itu diserbu orang semua baru ketakutan kan gitu. Iya. Ya, sekarang saya nggak melihat dia muncul-muncul lagi. Dan gimana mau muncul? Sudah penuh ancaman dan segala macam kan. Nah sekarang terima aja nasibmu. Pak Iman lakukan aja tindakan itu supaya betul-betul tegaknya hukum berjalan dengan baik. Pesan saya yang terakhir pada rekan-rekan, sudahlah kau orang-orang tertentu jangan buat pecah belah bangsa ini. Itu selalu saya katakan. Kalau kau masih bangsa Indonesia yang betul-betul bermartabat, berpancasila, udahlah, selesaikanlah masalah itu. Oke, Pak Jenderal, ini ada informasi terbaru dan ter-up to date. Polisi kan belum mengumumkan siapa-siapanya nama calon tersangka dan siapa-siapanya terlapor. Karena setahu saya kemarin polisi baru mengumumkan 5 orang gitu loh. Tiba-tiba dari salah satu pengacaranya mengumumkan, kita juga kaget. Padahal walaupun kita sudah tahu, tapi kan kita menjaga itu untuk presumption of innocence kan gitu. Polisi aja belum ada menyampaikan itu, tapi diikrarkan oleh pengacaranya. Inilah calon tersangkanya. Menurut tanggapan Pak Jenderal seperti apa? Nanti akan kita bahas di segmen ketiga. Oke, Pak Jenderal, ini sangat menarik sekali dan sangat bombastis. Saya juga mendengarnya itu merinding saya. Dan kaget juga gitu loh. Karena setahu saya itu kemarin itu cuma 5 calon tersangka. Ataupun cuma 5 terlapornya gitu loh. Nah, tapi tiba-tiba tanpa ada angin, tanpa ada apa, pengacara terlapor sendiri yang mengumumkan bahwa bukan 5 terlapornya, akan tetapi 12. Yang paling menghebohkan lagi, yang 12 orang ini disebutkan namanya satu persatu. Padahal polisi saya tidak menyebut nama, cuma inisial. RS kata dia kan, atau TF kata dia gitu kan. Nah, dia ini dengan jelas dan gamblang mengumumkan itu, sehingga masyarakat publik semua tahu. Berarti 12 ini harus dikawal. Jangan ada main-main terhadap orang 12 ini. Pendapat dari seorang mantan Karwasidik seperti apa? Terima kasih Bung Fitra. Pertama sekali yang perlu saya sampaikan, ini namanya pengacaranya menggali lubang kuburan sendiri. Ini jelas sudah menggali lubang kuburan sendiri. Padahal masyarakat nggak tahu siapa itu. Masyarakat nggak ngerti, penyidik aja belum menginformasikan, mempublikasikan. Karena ada spesifikasi manusia-manusia ini layak tersangka, kasusnya berat atau setengah berat atau ringan atau layak untuk dijadikan, kan masih difilter. Nah, terakhir sorotan gitu. Tak tahu ini dibumbukan masnya tok. Kan secara nggak langsung, wahai masyarakat, kau kawal nih yang tersangka ini. Kan sama dengan membunuh orang-orang itu sebutkan gitu loh. Ya kan kacau jadinya kan. Ini musuh dalam selimut atau apa? Yang tadinya pada juga kayak gitu kan. Bener kayak ini membela gua. Tadinya saya nggak mau disebutkan, kok sebutkan. Iya, polisi aja nggak ada menyebut nama loh. Akhirnya masyarakat pas tiba-tiba baru 10 lengkap lagi sebut nama. Kok 2 ini belum? Nah, iya. Kemana ini? Benar. Coba gimana dong? Harus masuk juga gitu. Masuk juga. Apalagi lawannya mereka tuh pasti, kami tidak mau tahu, kami tuntut supaya mereka masuk. Yang tadinya belum tentu masuk ke arena situ. Makanya saya katakan,
ini mulutmu harimaumu yang memakan dirimu sendiri. Kau buat kubangan untuk menggali kuburan teman-temanmu sendiri. Akhirnya masyarakat akan menuntut itu supaya muncul. Nah, ini kan ini pengacara atau apa sih? Aku juga bingung juga kok bisa-bisanya kayak gitu. Jadi dia ini penyidik kuadrat. Itu menjadi kuadrat dong, Bu Fitra. Itu juga Fitra kan lawyer sih, pengacara sering berhadapan dengan polisi. Lah polisi dahulu publikasikan kok udah speak. Mendahului ya. Mendahului speak. Tanda tangan tersangkanya pun. Kok sudah ngomong. Makanya kan saya langsung berterima kasih. Terima kasih Pak. Bapak udah menyampaikan informasi yang benar. Aduh kacau juga mengironis. Tapi iya, tapi ini sangat menarik sekali ketika yang tidak kita sangka-sangka. Ada seorang nama salah satu mantan ketua KPK, dalam hal ini Abraham Samad di situ disebutkan sebagai terlapor. Berarti kan ini dikawal masyarakat loh ini. Betul. Abraham juga harus siap-siap karena sudah diumumkan sama pengacara yang itu si Pak Al-Katiri kan itu. Jadi saya juga nggak tahu ternyata Abraham juga dilaporin sebagai terlapor. Ada salah satu lagi, siapa tuh namanya? Yang mana? Yang Refli itu siapa tuh? Ajam. Refli juga ada juga kok banyak soalnya di situ juga dia umumkan salah satu yang masih ingat ada nama selalu itu gitu. Tapi padahal dia nggak ada ngomong sana ngomong sini, mungkin dia ada halnya ditarik ataupun bagaimana ataupun saksi-saksi yang diberi menarik nama dia ataupun saya disuruh atau kita kan nggak tahu. Ini kenapa bisa sampai ditarik padahal kan dia nggak ada keluar kita lihat menurut pandangan jenderal itu apakah keterangan terlapor ini bisa menarik orang lain? Saya disuruh ini ataupun siapa disuruh ini kata dia. Seperti apa? Bisa saja terjadi. Ya karena dengan siapa dia berdiskusi atau memberikan apakah informasi. Karena memang Junto 55 seperti apa? Mungkin pasti akan muncul itu. Oke. Kalau Junto 55 pasti akan muncul. Karena kan perilaku perbuatan kan tidak dilakukan secara sendiri-sendiri berdiri-sendiri. Tapi kan ada yang satu aktor intelektualnya, ada satu turut serta, mungkin penyertaan. Nah kalau disebutkan Abraham Samad ini karena dia juga muncul pada saat itu di arena itu. Tapi belum tentu kan penyidik membidik dia. Tapi kok sudah dimunculkan namanya? Pengacara sendiri nah ya itu hancur kan. Padahal penyidiknya belum ngomong. Masih diam-diam kan gitu. Bisa saja kan saya bilang tadi di filter. Nanti kita lihat klasifikasinya. Mana yang layak untuk mana yang layak, mana yang belum layak. Tapi mana kalau gini udah diumumkan bagaimana? Ya dituntut. Iya kan udah diumumkan sendiri. Kenapa berani dia ngomong seorang pengacara? Masyarakat juga kan meminta keadilan. Berarti kau sudah tahu dong bahwa ini sudah masuk dalam radar tersangka. Dari mana kau tahu? Apa analisismu? Apa yang bocorkan dan lain sebagainya? Ya pertanggungjawabkan. Ya kembali lagi kepada inti persoalan tadi Bung Fitra. Kau gali kuburanmu sendiri. Nah, minta pertanggungjawab pada orang-orang yang kau sebutkan tuh. Yang mudah-mudahan klien-klien yang tersebutkan ini nggak marah gitu kan. Kok gue lo sebut-sebutin, gue kan nggak ada urusannya di situ kan. Menurut saya blunder juga sih. Blunder dong. Ini kan sama dengan nama. Ya udah di lubangnya. Ya udah kita anjur sama-sama aja kan. Sama itu namanya tuh. Kalau kena, gue juga kena deh sama-sama aja kita. Senasib gitu. Tapi ini menarik juga loh. Salah satu ketua TPUA nggak mau katanya ditarik-tarik dalam Roy Suryo Rismon kita beda. Saya ini kan TPUA sebagai pengacara mereka kata gitu. Nah sedangkan pengacaranya Al-Katiri udah umumkan 12 inilah mereka yang mau dilempar kata dia gitu. Ini gimana nih? Jadi gini, saya sudah monitor juga maksudnya Bung Yagi ya. Iya. Bung Yagi kan sudah pernah buat saya keluar dari TPUA. Menyerahkan tuh ke timnya dan lain sebagainya. Tapi pada saat laporan itu kan sudah ada dia. Gitu. Terlepas dia terpisah daripada ini, tapi dia salah satu tersebutkan sebagai orang yang dilakukan penyidikannya. Kalau saya katakan orang salah satu kemungkinan dia tersangka itu kan nanti penyidik lah. Saya kan nggak mau mendahului penyidik. Tapi dia nggak bisa lepas daripada arena ini. Ingat pada saat terakhir gelar perkara juga dia masih speak. Nah ini yang saya katakan tadi, ya sangat kita sayangkan gitu ya. Tapi mau apapun itu, jadi nggak bisa terlepas dari masalah ini. Ya, ini boleh saja dia. Saya nggak mau lagi campur dengan mereka. Tapi pada saat kau berdiri sendiri atau dengan kelompokmu kan kau sudah mengeluarkan suatu statement tentang masalah ijazah palsu itu. Ya, pertanggungjawabkan secara hukum. Kira-kira gitu, Bu kita. Oke. Selain terkait dengan laporan polisi, kita kan melihat adanya gugatan perdata yang diajukan oleh Taufik namanya gitu dari kalau nggak salah Surakarta, PN Surakarta atau Solo ya. Itu gugatannya ditolak oleh hakim
Kata dia saya nggak kalah, kata dia gitu kan. Menurut saya kalau ditolak itu kan berarti gagal. Betul, gugur. Artinya kalah. Ya. Kalah itu karena apa? Belum mulai pertandingan udah nyerah gitu loh. Karena seperti kita bertanding nih, udah mulai teng terus dilihat dia lawannya, wah, dikatakan oh lu diskualifikasi karena syarat formilnya nggak terpenuhi gitu kan. Nah, ini bukan kalah ini katanya, ini ditolak gitu loh. Artinya gugatan saya ini bukan kalah katanya gitu. Nah, versi kalah atau ditolak itu seperti apa? Menurut saya tidak dapat itu, berarti kan dia tujuan itu nggak tercapai. Berarti kalau tujuannya nggak tercapai, berarti kan apa kalau bukan kalah? Menurut pandangan Jenderal seperti apa? Kalau menurut saya itu, ya itu objek perkaranya tidak jelas. Nggak jelas, cacat formil. Substansinya tidak jelas. Ya setuju, itu cacat formil namanya. Sudah nggak jelas, nggak masuk kepada substansi yang dikehendaki. Mungkin buktinya nggak ada kali, pasti lah. Makanya kan dia, ini nggak jelas kata. Yang paling ironis dia menggugat itu juga tidak punya legal standing juga. Disuruhnya yang buktikan Pak Jokowi, katanya harus dibuktikan. Yang itu kok Pak Jokowi yang nuntut. Makanya pengadilan itu mengatakan kalau nggak salah tidak punya kewenangan di dalam melakukan. Mestinya UGM dong kalau keberatan. Iya. Kan produk ya. Kalau supaya UGM bilang oh ini bukan produk saya gugat nih. Sah legal standingnya. Sebenarnya mengerti nggak orang-orang seperti legal standing atau jangan-jangan legal standing dia nggak ngerti gitu, mungkin bisa dikasih pencerahan. Ini yang susahnya. Saya bilang kasih pencerahan model apa sama orang udah kebal kali ini. Apa kebal udah mati rasa padahal dia tahu tapi pura-pura nggak tahu. Kalau saya bilang tuh izin coba-coba aja gitu. Bisa nggak? Tapi yang dicoba udah jelas dia pasti gagal. Tapi dilakukan juga. Satu legal standing nggak ada, itu udah jelas cacat formil, substansi nggak jelas, dan tidak punya kewenangan untuk melakukan itu. Kalau sana tadi dibilang tadi UGM, betul. Tapi dia siapa? Terus disuruh Pak Jokowi buktikan, kan dodol namanya nih. Ini ngomong atau apa ini sekarang nih? Nah, menurut hemat saya sudah lainnya dagelan aja nih Pak Mupitan. Saya ngelihat tuh. Yang lebih parahnya lagi dia katanya mau banding dia. Waduh, saya pastikan itu ditolak. Nggak usah pun itu karena hasilnya udah NO. Ya, bagaimana mau banding? Ya itu banding Konoha aja deh. Daripada banding ke tempat lebih tinggi. Ya, karena kan kita kan banding kata. Ke pengadilan Surakarta dia bilang tidak memiliki legal standing dan itu bukan kewenangan dia. Terus dipaksain. Mau banding kemana dia? Berarti kan kalau dia banding kan memaksakan ini harus ini. Sama seperti Rismon CS memaksakan itu harus palsu gitu loh. Rusak kan? Jadi gini nggak tahu dia belajar waktu itu belajar dia hukum tuh dari mana tuh? Oh kata dia ahli hukum loh bang. Jangan main-main. Saya ahli hukum kata dia gitu. Nggak ngerti loh kita siapa tuh hukum rimba. Ayo. Kata dia ahli hukum pidana dia. Bukan rimba. Bukan. Itu pengakuan dia ke saya gitu. Saya ini adalah ahli hukum pidana saya katanya. Sampai dia persentase itu di slide-nya Aiman. Kan kalau dibilang ada orang matanya adigium aja ya. Seketika saya merasa paling hebat. Karena menurut saya itu seorang ahli nggak pernah sebut dia ahli. Justru. Ini ya, saya bilang tadi. Seorang jenderal juga nggak bilang dia jenderal. Orang lain yang nyebut. Makanya saya bilang adigium itu tadi. Seketika orang mengatakan bahwa saya paling hebat tentang hukum, sebenarnya dia paling bodoh di dunia gitu. Kok harusnya orang yang mengakui dia, bukan dia mengakui dirinya. Nah ini lah ya Pak ini aja Pak Fitra ya seorang ini praktisi hukum, pengacara. Pernah nggak Pak Fitra melakukan itu? Kan nggak pernah. Nggak pernah. Nah, terus yang memberikan pengacara itu ya organisasi yang memberikan ke saya. Saya seorang pengacara, bukan saya. Oh saya seorang pengacara. Kan saya belum diberikan oleh organisasi. Contohnya seperti itu. Sama seperti jabatan kita dikasih sebagai komisaris, perusahaan itu yang kasih kita jabatan. Nah, kesimpulannya apa ya berarti? Kan kesimpulannya kan berarti ahli hukum di Konoha lagi. Kalau saya gampang-gampang aja, pada ngadapi orang. Wajar nggak saya bilang kalian udah kalah 1000. Bukan wajar lagi. Sangat mantap itu. Karena nggak pernah menang gitu loh. Makanya saya waktu lihat Bung Fitra di situ, saya senyum-senyum. Sampai saya gregetan sendiri gitu kan. Untung saya nggak tinju tutup gitu loh. Pecah dong mana itu. Aduh, parah memang. Oke, satu lagi nih menarik Mas Chandra. Karena teman kita ini kan bilang dia seorang ahli hukum pidana. Terus ada yang sangat menggelitik dan mengganjal di telinga saya sampai sekarang. Dan itu nggak bisa saya lupakan. Kata dia itu di tahap penyelidikan itu tidak perlu bukti. Pertanyaan saya, untuk buat laporan polisi perlu bukti nggak? Karena kata dia nggak perlu bukti itu di tahap lidik itu kata dia gitu. Karena yang perlu bukti itu nanti
setelah naik sidik baru dikasih bukti. Nah ini seperti apa nih? Belajar di mana tuh? Yang Pak Bung Pitra ini nanya ini kepada mantan penyidik seumur hidup. Iya, makanya saya tanya ini kawakannya loh teman-teman ya. Karena kemarin debat kemarin kata dia tahap penyidik itu nggak perlu bukti. Maka saya bilang loh, kalau nggak perlu bukti buat LP nggak perlu bukti dong, langsung terima aja LP-nya kan gitu. Kita dulu dia, oh ini palsu, terima LP-nya dulu gitu. Jadi bagaimana ribuan LP atau ratusan juta LP yang berdatangan nantinya? Jadi nomor-nomor yang dibahas gitu. Gini Bung Pitra. Gimana? Jadi mantan seorang penyidik. Ketika orang siapapun yang datang ke SPKT, kalau mau dibuatkan LP, dia harus membawa bukti-bukti permulaan yang dia miliki. Kemudian dianalisis oleh SPKT. Oh ini ada benang merahnya, perbuatan yang dilakukan orang yang dilaporkannya dengan kerugiannya. Baru naiklah itu jadi lidik dan dibuatkan suratnya, LP-nya, model B. Nah, bukti-bukti inilah untuk bahan lidik. Loh, kalau seandainya nggak ada bukti-bukti permulaan ini, mau dilidik oleh polisi itu apa? Berarti awang-awang lagi dong, konoha lagi. Makanya kita juga bingung, katanya nggak perlu bukti di tahap penyelidikan. Di tahap sidik itu adalah menguatkan hasil penyelidikan berdasarkan bukti permulaan itu. Ternyata bukti permulaan yang cukup itu sudah kuat, baru ditingkatkan ke sidik. Lah kalau bukti permulaan yang kuat itu belum ada, ya terus mau dilidik apa? Kan nggak jelas, berarti hasilnya ngomong-ngomong doang dong. Nggak akan mungkin SPKT akan mengeluarkan LP itu. Nah, sedangkan LP model aja itu juga pelapor yang datang ini, Dumas ini membawa bukti yang dia ketahui walaupun dia tidak punya legal standing untuk ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Loh kalau nggak ada dibuat cuma ada terjadi gini-gini, mana apa yang mau ketahui, mana dasarnya, mana fotonya? Nggak ada, cuma ketahui aja. Mana mungkin lanjut? Oke, Pak Jenderal. Ini pertanyaan yang menarik juga. Apakah gugatan yang isinya mengandung fitnah, mengandung keterangan tidak benar, mengandung pencemaran nama baik yang dia tuangkan dalam gugatannya itu, apakah bisa dipidana atau tidak? Nanti akan dijawab di segmen berikutnya. Apa urusan lo apa? Mau gua tunjukin lo kagak, kan gak ada hubungannya. Kamu koruptor selalu dapat dipidana dia, hanya harus dapat penahanan. Ingat baik-baik, itu sudah pro justisia. Oke, Jenderal, ini kan suatu hal yang menarik untuk dikaji dari segi hukum, karena praktisi dan dari segi akademis harus dimatchingkan dulu nih pemahaman dan perspektifnya. Jangan juga orang seenaknya menggugat-gugat orang tanpa ada bukti, tanpa ada dasar hukum yang jelas, main sikat-sikat aja, gugat-gugat aja gitu. Artinya mempermainkan hukum seperti itu. Nah, apabila memang kita menggugat orang, berarti kan kita siap untuk mempertanggungjawabkan itu, karena adalah hukum, bukan main-mainan hukum ini gitu loh. Nah, kemarin ketika kita berdebat dengan menggugat Jokowi, kata dia itu gugatan itu yang apapun yang kita masukkan ataupun yang kita gugat itu tidak bisa dipidana, kata dia gitu. Nah ini kan makanya saya bilang gugatan Bapak itu apakah isinya itu benar, apakah isinya fitnah, apakah isinya pencemaran, apakah isinya menghina, ya. Muatan isinya itu sehingga ditolak ataupun dikalahkan oleh pihak itu yang kita bahas. Kalau memang menggugat nggak bisa dipidana, berarti ribuan orang mau menggugat, jutaan orang asal nggak suka dia gugat aja gitu. Ada tuduhan di sini. Nah terus dia berkilah gugatan ya tidak bisa dipidana, kata dia gitu. Pendapat dari mantan penyidik seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi saya lari dulu ke hilirnya ya. Yang merasa digugat itu berarti objeknya. Siapa objeknya? Digugat dengan perbuatan-perbuatan menurut hemat dia dilakukan oleh
yang digugat. Dia berterima nggak kondisi seperti ini? Ya. Berarti secara tidak langsung objeknya ini kan merasa tercemar, merasa dizolimi, merasa integritasnya terganggu. Sampai ia dipanggil untuk sidang tiap minggu, kan capek juga. Jadi kan itu sama. Yang sekarang jadi pokok permasalahan, isi gugatannya baik lisan maupun tertulis, apabila tidak bisa dibuktikan secara real, secara faktual yang mengakibatkan kerugian moral maupun material bagi orang lain, itu dapat dipidana. Nah, ini yang menarik. Dapat dipidana karena sudah berdampak, berdampak kepada objek. Nggak ada imunitasnya. Oh, nggak ada imunitas, suka-suka saya aja nanti menggugat orang dengan segala macam cara baik tulisan juga repot nanti. Nah, ya. Jutaan orang ngomong kayak gitu aja karena tidak ada benteng hukum yang membatasi perilaku seseorang untuk menggugat tanpa dasar. Makanya dibatasi dengan hukum. Seketika seseorang melakukan gugatan pada orang lain yang tidak berdasar, tidak dapat dibuktikan, apalagi sudah mencemarkan, menjatuhkan harkat martabat orang, dapat dipidana. Ini teman-teman, ini baru menurut saya itu masuk akal gitu loh. Karena apa? Ya kalau memang sebuah gugatan itu tidak dapat dipidana, berarti nanti kita suka-suka aja, kita tuduh aja ini palsu, ini penipu, ini pencuri, ini koruptor, kita tulis aja di situ. Itu kan bahaya tentunya. Apalagi yang tergugatnya itu ya teman-temannya, bukan hanya surat aja mungkin, tapi dia wajib hadir. Ataupun ahli kuasanya untuk menghadap di muka persidangan. Berarti kan waktu dia udah tersita juga, beban pikiran juga tersita. Maka saya katakan si objeknya ini sudah merasa tercemar baik moral maupun material. Waktu terbuang. Apakah harus secara lisan aja bisa? Tertulis bisa. Iya. Diminta pertanggungjawaban pidana. Harus diminta. Karena tanda tangan dia. Betul, sah secara hukum loh. Dia menuangkan dalam bentuk tanda tangan, di daftar pengadilan, menggugat orang lain, tapi tidak punya dasar yang kuat, tidak punya dasar yang kuat, dapat dipidana dia. Wah, ini menarik ya teman-teman ya. Makanya jangan sembarangan gitu loh. Gugat orang, tanpa dasar. Kamu koruptor, soalnya buat dasarnya apa nggak ada, buktikan nggak ada, sementara waktunya sudah habis. Tercemar nama orang. Tercemar dia. Orang yang mendengar sementara menganggap itu benar. Iya, benar. Padahal setelah dibuktikan nggak benar. Dipidana tuh. Dari mana dasarnya kamu? Iya. Oke, Pak Jenderal, ini sangat menarik sekali karena kajian hukum kita ini bukan hanya menembus cakrawala, tapi menembus alam berpikir masyarakat, gitu loh. Sehingga masyarakat ini tidak terpengaruh yang namanya opini yang memang tidak berdasar hukum. Iya, betul. Oke, ini hal yang menarik ya. Ketika perkara ini sudah naik tahap sidik, ya, apakah mereka masih sebebas di tahap penyelidikan? Karena kemarin kan, saya nggak perlu hadir itu, kata masih lidik, kata itu. Kalau perlu saya cabut itu BAP-nya. Ini apa yang bisa membedakan di tahap penyelidikan dan di tahap sidik, dan apa upaya yang dilakukan oleh penyidik? Baik, terima kasih Bung Pitra. Jadi perlu saya bedakan antara lidik dengan sidik. Pada lidik itu adalah undangan untuk mengklarifikasi apa yang menjadi laporan orang tersebut. Nah, ternyata dalam benang merah ini memang dugaan permulaan adanya suatu tindak pidana, makanya digelarlah oleh penyidik, dinaikkanlah ke tingkat sidik. Pada saat di tingkat sidik, ingat baik-baik, itu sudah pro justisia. Waduh, udah pro justisia ya. Ada upaya paksa juga boleh? Pasti. Dikala orang yang dituju itu akan dipanggil, wajib hukumnya datang. Panggilan pertama dengan alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan akan diikuti oleh panggilan kedua. Pada saat panggilan kedua tidak diindahkan, upaya paksa membawa ke hadapan penyidik. Waduh, tajam juga. Yang lebih parahnya, kalau memang ini kriteria sanksi hukumnya di atas 5 tahun, penyidik bisa menggunakan hak subjektifnya. Karena dia bisa mempengaruhi, dan juga bisa menghilangkan barang bukti, dan tidak kooperatif. Makanya harus dilakukan penahanan. Itu hak subjektif penyidik. Makanya hati-hati, kooperatif. Pada saat diminta keterangan itu sesuai dengan apa yang dialami oleh si korban, kamu datang. Kalau nggak datang, alasannya ada apa? Tapi kalau alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, diminta kedua. Kalau enggak, ya paksa. Karena sudah pro justisia. Beda dengan lidik. Lidik juga akan dilakukan. Kalau seandainya dia umpamanya
Saya panggil seseorang tidak mau datang untuk mengklarifikasi, padahal ini adalah benteng utama buat dia untuk mengklarifikasi. Dia nggak datang, ya sudah. Jangan salahkan kalau penyidik meningkatkan dari didik jadi sidik. Kerugian bagi orang itu. Namun kan belum pro justisia. Pada saat sudah disidik, tidak ada alasan, ada upaya memaksa. Oke, ini hal yang menarik juga, Jenderal, karena berkembang juga di tengah-tengah masyarakat dan menjadi perdebatan. Mengingat kemarin pernyataan daripada Al-Katiri ya, pengacara dari terlapor yang mengatakan ini kan pelapornya ada 4 orang. Terus ini salah ini kalau digabungkan dalam satu perkara ini dari gitu kan. Pelapornya 4 orang, terus terlapornya 12 orang, digabungkan jadi SPDP-nya 1 gitu. Ini salah gitu. Namun seorang mantan penyidik ini salah nggak yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu disatukan semua? Begini, karena masalahnya objek masalah itu adalah satu. Ya. Makanya digabungkanlah semuanya. Beda kalau seandainya ada beberapa spesifikasi, makanya ada split itu. Iya. Kalau memang itu satu, diambil objek utamanya adalah tetap masalah ijazah palsu, ya digabungkan jadi satu paket. Jadi diakumulasikan di dalam satu perkara itu sah-sah saja secara hukum, kecuali saya katakan tadi berbeda spesifikasinya, makanya ada kadang-kadang di split. Nah, sekarang objek utama ada pelapor, sebenarnya kalau sudah LP model B yang dilakukan Jokowi sudah kuat sekali, ini kan akan banding untuk menambahkan, makanya mereka diminta jadi saksi. Iya. Gitu. Jadi saya rasa sah-sah saja, tidak ada hal yang mengganjal dalam itu. Jadi jangan berdasarkan alam pikirnya sang pengacara itu, karena bagaimanapun dia akan membenarkan apa yang dia lakukan. Padahal itu seharusnya menjalankan itu sesuai dengan akidah hukum aja. Patuh taat hukum. Jangan lo sok-sok main hukum tapi lo sendiri nggak patuh hukum. Kan parah gitu loh. Oke, Pak Jenderal, dalam kasus ini apakah ada alasan pemaaf dalam hukum pidana? Karena begini, mereka pernah sampaikan apabila memang ijazah Pak Jokowi ini dia perlihatkan, udah kasusnya selesai, kami meminta maaf. Apakah dengan permintaan maaf selesai kasus ini gitu? Enak biar dong. Masyarakat juga mengerti. Enak dong kalau gitu. Nanti Bu Pitra saya bilang, Bu Pitra mana akta nikamu? Waduh. Ini saya ada kan? Anak akta nikamu. Loh, emang ada Pak Tohang itu minta lah enggak, kalau Pak Fitra tunjukin, ya saya sudah selesai minta maaf. Enak yang dunia persilatan tuh. Kan sudah menjatuhkan harga diri, apa urusan? Karena kan mereka bilang tunjukin aja, perlihatkan, udah selesai kasus katanya. Saya minta maaf aja. Hah? Ini gimana? Ijazah asli yang berhak berkewenangan untuk meminta cuma 3. Iya. Penyidik, JPU, hakim pengadilan. Oke. Orang-orang di luar ini tidak punya hak untuk minta pertanggungjawaban untuk ditunjukkan ijazah daripada Pak Jokowi. Saya udah berkali-kali tidak ada wewenang siapa. Nggak ada wewenang siapa, enak aja. Pak, urusan lo apa ya? Mau gua tunjukin lo kagak, kan gak ada hubungannya. Nah, jadi tapi kata mereka berlindung di balik penelitian. Emang nanti kok meneliti nanti lubang semut nanti harus ini. Jadi seenak-enaknya. Jadi makanya saya bilang orang yang mengerti, memahami masalah ilmu, tapi menyalahgunakan ilmunya. Kalau bahan kajian penelitian harusnya kau teliti aja tuh Monas itu. Iya. Nah, jangan kau teliti jasa. Benar nggak terbuat dari emas? Gitu. Terbuat dari emas, berapa gram? Iya. Baru kau publikasikan ngomong saya menuntut gitu ya? Pendiri pertama kenapa emasnya nggak 24 karat. Nah, itu masih memungkinkan nih. Ini pribadi. Lah ya. Pribadi dan tidak punya legal standing. UGM aja bilang itu adalah data pribadi. UGM yang bilang. Justru itu. Aku yang nggak habis pikir, Bung Pitra. UGM merupakan punya hak kewenangan untuk menyatakan palsu atau tidak menyatakan asli. Orang lain bisa mempetakan beli gitu loh. Ini nggak habis pikir saya itu. Saya berharap juga sebenarnya walaupun UGM sudah dipanggil, UGM buat laporan. Iya, tapi ini menarik juga Pak Jenderal, karena apa? Karena ini kan yang mengeluarkan produknya UGM. Nah, kalau memang yang mengeluarkan produknya UGM, terus itu kan bertanya kepada UGM-nya. Nah, yang menjadi persoalan adalah mereka serang Jokowi secara pribadi. Kenapa nggak mereka tuntut UGM-nya kalau itu nggak benar? Karena kan itu milik produk UGM atau tidaknya kan UGM. Lah, kan berkali-kali saya tujuannya apa ke pribadi? Ya, itu berkali-kali saya sudah katakan UGM bunyi. Jangan nyerang Jokowi. Kalau nyerang Pak Jokowi itu salah objek. Ya dia kan hanya penerima gitu. Nyerangnya ke UGM. Kalau memang betul-betul kalian curiga, kenapa UGM kayak gini? Contohnya nih, contoh sederhananya Bang.
saya beli baju di Louis Vuitton kan. Nah, di Louis Vuitton ini ternyata barangnya palsu. Terus saya pembelinya ini yang diserang. Harusnya kan kalau itu barang palsunya kan Louis Vuitton-nya dong, contohnya kan gitu. Ataupun yang produk bajunya itu gitu. Dia yang buktikan. Saya coba beli gitu. Betul. Saya sekolah gitu kan. Itu analoginya gitu. Iya, coba. Ini gitu sekali. Jadi salah kaprah. Satu yang saya minta kepada UGM, apalagi orang-orang yang ngomong nih, ada juga mantan orang UGM. Sadar nggak nih UGM sekarang orang-orang yang mantan UGM ini mencemarkan nama besar UGM. Harusnya ada tindakan terhadap mereka. Membakar struktur habis-habisan total ya. Sama dengan menjatuhkan harkat martabat UGM. Jangan-jangan ada duri dalam daging di dalam UGM. Ini yang rusak. Mahasiswa nanti nggak mau lagi, UGM abal-abal nih. Sadar nggak UGM ini? Makanya ambil langkah tindakan pada orang-orang yang mengatasnamakan UGM, tapi merusak marwah daripada UGM. Jadi apa yang dikatakan Bung Pitra benar sekali. Tidak layak untuk menyerang orang yang diberikan atau yang membeli. Atau Pak Jauke menerima. Ya, kalau mau kerjain orang yang mencetak itu. Iya. Kenapa palsu itu? Betul nggak palsu itu benar? Harusnya begitu dong. Iya, karena kan contoh seperti yang saya bilang tadi, kita beli baju, terus bajunya ini bukan asli ataupun KW, terus pembeli bajunya ini yang diserang, kan aneh juga gitu loh. Kita yang sekolah, kita yang beli baju, kita yang membannya, terus orang lain serang kita. Itu palsu, itu baju KW itu. Aku sikat aja kalau lapor polisi gitu. Udah salah objek kan? Makanya cara berpikirnya gue juga nggak habis pikir gitu loh. Ada orang gila ngomong gini, Pak Pitra. Gue punya gowong pakai palsu, mau asli lu mau apa rupanya? Emang lo dirugiin? Iya sih. Kalau itulah legal standing tadi ya. Itu. Emang kok dirugikan? Akibat daripada saya pakai palsu kayak gini mau apa lo? Iya. Itu kalau logika gilanya begitu aja gitu loh. Nah sekarang yang mau ngomong kayak gitu orang gila nggak gitu? Loh kan saya ngomong kayak gitu aja kan gitu kan. Silakan bertanya aja gitu. Tanya aja, tanya dirimu sendiri. Tanya kenapa gitu ya. Ada apa dengan kamu? Kan gitu. Wajar nggak saya pakai rambut gondrong kemarin sama pakai rantai kayak orang gila gitu. Betul. Karena apa? Yang dibicarakan masalah palsu kan. Nggak jelas semua gitu. Mencontohkan, sebenarnya kamu tuh ngapain sih ngomong palsu? Seperti kayak gini musuh palsu ya. Gitu. Aku cuma mau ketawa aja tuh Petra. Jadi lucu-lucuan jadinya. Daripada keserius kita sakit. Lah ya benar. Daripada gue yang bingung mikirinnya ini nggak selesai. Yang diutarakan juga nggak ada bobotnya kan? Gimana coba tuh? Itu aja yang diputar-putar nih. Sampai mau cari-cari bukti mana lagi gitu kan. Ya parah memang. Kalau bahasa anak Medan itu seperti apa Bang? Gara-gara ini. Apa ya? Saya aja bingung tuh. Kalau kata anak Medan gimana nih? Dia bilang biar mati terstan katanya. Kalau biar mati terstan tuh bergaya ya walaupun hancur gitu kan. Waduh. Repot juga kalau gitu. Emang ada kerjaan lagi Bang selain nyari kerjaan orang? Itulah yang saya nggak habis pikir. Masih banyak hal-hal yang positif harus kita kerjakan kepada negara dan bangsa ini. Apalagi orang-orang berilmu. Kenapa tidak kau sumbangkan ilmu kepada negara? Kenapa urusan yang seperti kayak gini? Orang udah sampai ke bulan, udah sampai uranium, nuklir segala macam, dibicarakan ijazah aja di sini. Apa kita nggak IQ jongkok namanya kayak gini? Kan kacau. Negara orang lain bilang, alangkah bodohnya, belum di Indonesia ini. Kok masih bicara masalah itu aja? Gitu. Kapan kamu majunya gitu loh? Iya, pemilik gunung uranium aja masih mengerti dia kasus ini ya. Betul. Itu. Enggak dodol ya. Enggak dodol itu. Oke, ini sangat menarik sekali. Nah, ini di segmen terakhir ini kita ingin tanya teman-temannya melihat peristiwa ini apa yang menjadi masukan dan saran-saran dari seorang Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang terkait dengan 12 terlapor ini. Nanti akan kita dengarkan di sesi berikutnya.
Oke teman-teman, up to date dan perkembangan sekarang ini sangat panas ya, ketika penyidik Polda Metro Jaya telah meningkatkan status dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Lantas bagaimana nasib mereka ke depannya? Akan kita dengarkan pemaparan daripada Ricky Sitohang terkait dengan status dan riwayat mereka setelah naik sidik ini. Mohon masukan dan saran-sarannya, Bang. Baik, terima kasih. Jadi hal-hal yang sudah dilakukan oleh penyidik Polda, Ya. orang-orang yang sebagai terlapor dan sudah pernah diperiksa oleh pihak Polda tentu akan mencari nanti benang merahnya. Karena kalau sudah naik ke tahap penyidikan, berarti kesimpulannya akan menemukan atau mencari siapa yang menjadi tersangka. Nah, tinggal dalam penyidikan nanti tersangkanya ini apakah ini tersangka utama, apakah ini turut serta, atau penyerta, nanti akan dilihat sejauh mana peran aktif daripada yang bersangkutan. Nah, tentunya bagi kita semua, kalau memang betul-betul kau berani berbuat, berani bertanggung jawab, nanti tinggal kita lihat dari penyidikan. Jangan nanti setelah dilakukan penyidikan kemudian menaikkan atau meningkatkan status ini untuk menetapkan tersangka, jangan lagi ribut. Yeah. Kalau kamu ribut silakan saja nanti di pengadilan. Ada pra-peradilan. Ada pra-peradilan, silakan saja. Kau buktikan apakah tidak ada larangan itu juga. Oh, nggak ada. Terbuka ya. Iya. Jadi dari mulai tahap lidik ke sidik ini ada nggak tahapan-tahapan ini yang cacat formil? Karena ingat baik-baik bahwa pra-peradilan hanya berbicara tentang objek formil. Ya. Kalau formilnya memang memenuhi persyaratannya sudah lanjut. Ya. Gitu. Yang penting bukti permulaannya itu sudah dipegang oleh pihak penyidik. Nah, siapa-siapapun nggak usah berkelit lagi dari pokok permasalahan, makanya mulutmu harimaumu tadi, sebelum kau berbuat pikirkan dulu dampak akibatnya. Kau sudah merusak nama baik orang lain, nggak dampaknya ke masyarakat bagaimana. Jadi kalau disebutkan dari 12 orang itu, ini sebenarnya sangat sesalkan juga ya. Ini kan sama dengan saya katakan tadi terdahulu, yang membuka lubang kuburan sendiri. Nanti secara tidak langsung penyidik akan mengkaitkan pokok permasalahan itu. Walaupun nanti memfilter satu persatu. Tapi secara tidak langsung kau sendiri sudah membuka Pandora bahwa periksa saja yang 12 ini saya sudah sebutkan. Berarti kau sudah lebih hebat dari penyidik. Kan gitu. Penyidik belum ngomong, kau sudah ngomong. Iya, mendahului deh ya. Mendahului. Udah kayak malaikat aja ya. Nah ya itu. Lah saya aja mantan penyidik nggak berani. Iya. Walaupun saya sudah ada bayang-bayang saya siapa aktor Nanti di persidangan baru intelektualnya. dibuka ya. Nah, iya. Jadi kita jangan mendahului penyidik. Kan selalu saya katakan tuh, saya tidak mau mendahului penyidik. Saya tidak mau mendahului JPU. Kenapa itu hak kewenangan mereka? Dari mana kau dapat informasi? Nanti dicari lagi, digali lagi nanti kan. Kau akan berhadapan dengan penyidik, akan ditanyakan, kamu sudah memunculkan tersangkanya, dari mana kamu dapat? Itu bisa kena lagi nanti tuh. Berarti kamu memutarbalikkan fakta, sudah mendahului kewenangan penyidik. Yang kedua, yaitu dari klien-klien orang-orang yang disebutkan ini berterima nggak? Yang tadinya tidak tersentuh, jadi dia tersentuh akibat daripada jadi diawasi oleh masyarakat. Betul. Dan dituntut oleh masyarakat. Aturan nggak tahu, masyarakat sekarang tahu. Oh, nama-nama ini loh ini. Kok ini nggak ikut? Lo kok nggak diperiksa? Kan udah disebutin. Repot juga jadi penyidik kan gitu. Iya kan? Sementara yang disebutkan dan keluarganya sudah mulai terbawa-bawa. Iya. Kan kasihan juga. Pasti keluarga daripada yang disebutkan keberatan juga. Pasti keberatan loh. Lo sama dengan giring-giring orang tua gua dong biar masuk. Iya benar. Nggak benar juga lo. Keluarganya kan. Harus disebutkan namanya. Jadi kalau dibilang tuh ya, jadi apa namanya? Ditikam dia sendiri, apa dia dari belakang gitu ya? Dihajar sendiri oleh temannya sendiri. Jadi kita sama-sama mati kan? Nah ya, masa lo aja gua kagak kan gitu sama. Setahu saya kan, kalau pengacara itu kan ingin menyelamatkan orang gitu. Sama-sama kita masuk kuburan gitu. Ini ironis tuh. Nah itu memang susah juga memang. Makanya waktu saya lihat Bung Fitra ngomong, berdebat itu kan ngotot dia. saya betul-betul kaget waktu Bung Fitra ngomong tuh, terus dijawab oleh beliau pengacara ini, loh. Oh iya. Lo kok nyebutin orang-orang tertentu? Oh makin panjang ya. Makin panjang. Wah ini parah nih, berarti nyuruh penyidik periksa aja mereka semua ini kan sama itu artinya. Enggak. Emang dia ngomong itu disuruh kliennya, umumin saya dong, saya calon tersangka gitu. Ya, itu orang gila juga. Siapa tahu kan ada kliennya yang buat orang biar tenar gitu ya. Umumin kita dong yang 12 orang ini. Biar ikut kita tenar gitu. Iya. Kita kan nggak tahu. Siapa tahu kan gitu. Tenar atau masuk bui lagi kan kacau kita tuh. Nah ini menarik juga.
Kan bahan mereka ini katanya bukti mereka itu hanya data ELA, error level analysis. Jadi kalau katanya ELA itu katanya itu palsu, maka palsu lah itu semua. Dalam proses penyidikan yang dikatakan alat bukti itu apakah hanya surat saja sesuai dengan pasal 184, apa saja yang harus dilengkapi penyidik, karena mereka berdasarkan ELA aja, kalau saksi-saksi nggak peduli gitu. Itu bagaimana kira-kira sesuai dengan ketentuan KUHAP? Saya sudah mau ketawa jadi bilang ELA tuh itu tidak akan berdampak. Yang pertama sekali, kalau yang diadakan penelitian itu adalah salinan, itu nggak punya nilai bobot, gitu loh. Sedangkan tanda tangan saja, umpamanya kita mau mengecek bahwa betul nggak ini palsu atau nggak melalui lab, itu dibuat tanda tangan 10. Karena ada tarikannya kadang-kadang beda-beda tuh padahal orangnya. Jadi tarikannya kejelas. Apalagi ini salinan, kemudian dielah. Terus buktinya apa? Terus saksinya siapa? Siapa yang menyatakan? Jelas itu? Semua ya. Jelas. Nggak bisa hanya sepihak aja. Nggak bisa. Jadi selain saksi, keterangan ahli juga dan independen. Oh. Makanya kemarin tuh mereka mengatakan keterangan ahli, saya ketawa. Kamu siapa yang membenarkan surat itu kan? Gitu saksinya tadi kan? Gitu. Kan saya ngomong waktu di perkara khusus tuh, gelar perkara. Respon dengan ini tidak ahli. Iya. Karena saat itu dia berstatus sebagai pelapor, saksi itu independen, harus dikuatkan semuanya gitu loh. Jadi tidak bisa satu pihak. Itu absurd namanya itu, tidak berdasar. Jadi menurut hemat saya penyidik tidak akan menerima itu. Iya. Oke, karena kan di dalam pasal 184 KUHAP itu yang dikatakan alat bukti itu kan ada 5 ya. Yang pertama surat, mau itu ELA dibilang harus ada surat dulu. Selain surat harus ada keterangan saksi yang menguatkan benar nggak penelitian dia itu. Nah, selain keterangan saksi teman-teman, ada keterangan ahli yang membenarkan pemeriksaan laboratorium forensik itu sudah sesuai dengan prosedur dan perbuatannya itu ini dan lain-lainnya yang independen, tidak memihak. Iya betul. Nah, tidak ada kepentingan juga dalam perkara itu kan itu. Terus yang kelima keterangan terdakwa. Nah, jadi kan kalau hanya satu ELA aja contohnya kita, oke lah kita anggap benar dia itu. Yang lainnya gimana? Terputus. Itu bukan keterangan tuh namanya. Makanya satu bukti bukanlah bukti. Betul. Kan gitu. Satu bukti bukan bukti. Iya. Jadi harus sempurna ya 184 itu ya. Harus kuat, utuh, komprehensif. Rangkaiannya itu ya. Baru itu dikatakan sebagai bukti yang kuat. Polanya ELA aja nanti ada elaborasi nanti jadinya kan. Terus saksinya bilang ini ELA-nya ini nggak sesuai prosedur kata dia gitu kan. Medsos bukan analog yang diperiksa kata ini gimana perusahaan kata ahli. Antara ahli dengan ELA bertentangan itu bagaimana dalam pembuktian? Ya udah nggak nyambung kan? Nggak nyambung ya. Harus berkesesuaian dong kan gitu. Dan komprehensif dia benar. Mengikat satu sama lain. Maka saya bilang ya maklum lah dia penelitiannya secara pola pemikirannya hasil dia yang diteliti, tapi dia nggak ngerti salah hukum ya repot. Nah, itu tadi. Ya ambil aja penelitian untuk dirimu sendiri gitu. Makanya kan muncul kemarin perdebatan saya di hari-hari sebelumnya itu dengan salah satu pengacara terlapor ini, kenapa nggak teliti ijazah ibu dulu, saya bilang gitu kan. Belum meneliti ijazah orang, karena bayangkan loh banyak masyarakat yang meragukan ijazah mereka. Yang dari Yamaguchi katanya, yang lainnya. Itu aja teliti. Bener. Karena masyarakat bertanya-tanya, bener nggak ini? Jangan-jangan lu teriak maling gitu. Lu aja kagak bener, bilang orang nggak bener gitu kan? Iya juga. Harus teliti dulu diri kita, berkaca diri kita, baru kita menilai orang lain kan gitu. Jadi itu rusak emang ya sudahlah. Kalau menurut hemat saya begini, akhirnya itu ya sebelum terlambat sadarlah. Sadarlah kan apa yang kau lakukan ini bukan hal yang baik, bahkan membuat orang jadi terpecah. Ingat, bangsa Indonesia adalah bangsa kesatuan Republik Indonesia. Jangan kau pecah dengan pola pemikiran berbeda-beda. Ilmumu pergunakan untuk memajukan bangsa Indonesia, bukan merusak bangsa Indonesia. Apakah berkenan juga jual-jual ayat terkait dengan permasalahan ini, bawa-bawa agama? Karena ada yang kemarin nyebut ayat saya ikut kita ini kan berbagai macam suku ras, agama, etnis. Nah, sekarang apa sih fungsinya? Kalau keimanan kita kepada Yang Maha Kuasa saja, nggak usah kita tunjukkan kepada orang, nggak ada untungnya. Karena yang lain juga beda kepercayaan juga, gitu kan? Iya dia kalau ngerti. Kalau nggak ngerti, gimana? Juga. Ya itu. Apalagi sebut-sebut kafir gitu kan, ini kan luar biasa juga. Menuduh orang seperti itu kan ini nggak baik.
Makanya kemarin saya stop. Anda jangan gitu dong. Jangan melebar ke hal yang nggak penting. Kita berdebat hukum aja. Dan ternyata respon saya itu menstop dia itu setelah menggiring kepada bilang penjilat, kafir, pengkhianat, membela pembohong, didukung masyarakat saya ternyata. Ya betul. Kata masyarakat benar ini Pitra. Jangan bawa-bawa ayat dong dalam ini. Karena sudah tidak ada relevansinya. Iya, ada relevansinya. Jadi apa yang dikatakan Bung Pitra pada saya kan ikutin itu. Iya. Saya bilang itu sudah benar. Ya, kalau masyarakat mendukung itu suatu hal yang manusiawi. Dan seharusnya begitu. Itulah namanya Bhinneka Tunggal Ika itu. Benar. Iya, semua ayat itu benar gitu loh. Tapi kan dirimu dulu perbaiki, sudah mencerminkan enggak seperti sesuai dengan apa yang kau sampaikan, kau ucapkan. Iya. Makanya gini-gini juga kita kalau masalah agama dia nggak usah tanya. Kita juga beribadah, Tuhan yang tahu. Emang lebih bertakwa dia dari kita. Nah itu tadi. Janganlah, nggak maksud saya itu kenapa saya stop itu Jenderal, agar tidak ada nanti ketidakharmonisan. Betul. Jangan nanti isunya kesara kan kita yang mau itu. Kita ini merah putih NKRI, nggak ada kaitan dengan konteks agama dibahas ke sana. Jangan melebar kemana-mana. Kalau nggak setahu saya stop, ini bisa melebar kemana-mana, bahaya. Makanya saya katakan berkali-kali selalu di akhir itu, ayo kita berpikir tentang negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan ketuhanan yang Maha Esa. Selalu saya katakan tuh, berpakulah kita kepada sana, berkuatlah itu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, baru kita damai sejahtera. Kira-kira gitu Pak Pitra. Ya? Terima kasih Pak Jenderal. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini kajian hukum yang sangat menarik dan ilmu ini sangat bagus sekali karena berbobot dan berkualitas. Tinggal teman-teman bisa berpikir secara jernih siapa yang layak untuk didengarkan. Kita menjadikan ilmu hukum yang memang berkualitas, bukan omon-omon ataupun opini yang menyesatkan masyarakat. Sampai ketemu kembali di acara podcast berikutnya di Head to Head bersama pengacara Mawar. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu.